Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai segenap keluarga besar Mabes Polri yang dimuliakan Allah, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Al-Ustadz Hidayat, Al-Ustadz Zainal Arifin, Al-Ustadz Sami'un, Al-Ustadz Fathullah, dan para guru-guru kita yang hadir bersama kita. Tanpa terkecuali mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan urusan kita. Kita baru saja ditinggal oleh bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran. Biar lebih khidmat dan barokah lagi, kita tarhim, kita doa polisah Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita dengan Al-Quran, mati kita juga dengan Al-Quran. Sama-sama ya Pak. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekali lagi Pak. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa tahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Syawal itu secara bahasa artinya ziyadah. Syawal secara bahasa artinya nambah. Maka Allah mengharapkan kepada seluruh umat Kanjeng Rasul di tempat sebulan oleh Ramadan, yang secara harfiah Ramadan itu membakar. Dosa kita dibakar, kekhilafan kita dibakar, semua dibakar. Maka Idul Fitri kembali kepada fitrah, karena dosa kita hancur oleh Ramadan. Syawal, bulan setelah Ramadan, artinya nambah. Harusnya
nambah ibadah, nambah taat, bukan nambah istri. Assalamualaikum. Nambah istri boleh enggak Pak Ustaz? Aduh, janganlah, bahaya. Saudara yang dimuliakan Allah, kudu nambah. Lah kalau Ramadan ibarat bulan musiman. Ramadan puasa, yo puasa. Bukber, ayo bukber. Tarawih, semua tarawih. Tapi setiap tahun gitu-gitu aja. Maka skala prioritas di dalam agama kita, manusia yang hari ini sama persis dengan kemarin, maka dia rugi. Sama aja, rugi Pak. Tapi manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia robih, beruntung. Apalagi manusia yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka celakalah ia. Yuk kita ngacak sekarang. Bukankah versi Al-Baqarah 183, manusia yang berpuasa Ramadan ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, pasti menjadi orang yang bertakwa. Lah standar takwa yang kita paham dari SD, SMP sampai gini hari, takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Saudara yang dimuliakan Allah, boro-boro kita mau jalanin, boro-boro kita mau ninggalin larangan Allah. Lah Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat versi Abdullah bin Abbas. Bacanya aja, bacanya belum tentu semua hatam. Yang hatam aja belum tentu paham. Oleh sebab itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa manusia yang paling baik di muka bumi ini? Siapa manusia yang paling hebat di muka bumi ini? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tidak boleh ada kata gengsi, tidak boleh ada kata malu. Saudara umur 50, umur 60, ya Allah, kayaknya baca Al-Quran ini belum benar, tapi saya mau belajar, malu. Akhirnya belajarnya sama YouTube, belajarnya cuma sama kaset, sanadnya nggak nyambung. Kata agama kita, man la syaikholah fa syaitan syaikhuh. Siapa orang yang kagak punya guru yang berhadapan langsung sama dia, maka gurunya setan. Sekalipun langsung Al-Quran, sekalipun baca langsung atau kita saksikan di media sosial, wajib ada guru pembimbing. Contoh saudara, kenapa tadi saya ajak berdoa? Berdoa agar Allah turunkan rahmat wasilah Al-Quran. Kalau manusia yang hatam Al-Quran, maka doanya itu yang dibaca salah satunya. Sebelum itu doa yang kita baca tadi Pak, ada doa lagi. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa la firati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Satu saja. Ya Allah, ketika kita hatam Quran, jadikanlah Al-Quran ini sebagai teman sejati di dunia dan di kubur nanti sebagai penyejuk kami. Saudara yang dimuliakan Allah, matinya umat Islam tidak seperti matinya kucing. Begitu mati kubur selesai urusan, tidak. Tapi orang yang beriman, matinya seorang muslim dan muslimah itu adalah gerbang pintu kehidupan yang maha abadi. Di situ ada mahkamah Rabbul Jalil untuk menyelesaikan perkara dunia yang belum selesai. Makanya orang yang setelah Ramadan la'allakum tattaqun pasti menjadi orang yang bertakwa. Sinten niki? Siapa orang yang bertakwa? Ya lihat Al-Baqarah, semuanya apal. Tapi saya mau sedikit tekankan lagi seluruh kakanda, ayahanda yang dimuliakan Allah. Begini, rubba qari wal Qur'an yal'anuh.
Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran kata Rasulullah, tapi Quran melaknat dia. Itu dia, hati-hati. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, Quran yang kita baca berharap dapat pahala dan syafaat, tapi di akhirat yang ada adalah laknat dari Quran. Lah kok bisa? Ini Pak, satu kendalanya, wal akhzu bit tajwidi hatmun lazimun wa man lam yujawwidil qur'ana asimun. Belajar ilmu tajwid Al-Quran itu wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, sama seperti meninggalkan sholat 5 waktu. Tajwid Al-Quran, mana izhar, mana iqlab, mana ikhfa, mana idgham, mana cara baca ini ketika ketemu ini, di tajwidnya wajib hukumnya. Dan siapa orang baca Al-Quran kagak pakai tajwid, dosa, kan jelas. Contoh satu, ada seorang anak ziarah kubur setelah Lebaran. Ziarah kubur ke rumah orang, ke makam orang tuanya. Dia malu Pak, tapi malunya itu tidak berdasar. Dalam konsep agama kita, malu sebagian dari iman. Tapi kalau malu untuk ngaji itu setan namanya. Contohnya, malu pengen berbuat maksiat, malu ngomongin orang, malu dapat uang boleh ngerampok, itu malu iman. Tapi kalau malu kita pengen belajar, malu gengsi, itu setan namanya. Beda urusannya. Akhirnya dia baca Quran Ustaz Dayat, saenai dewe, gak pakai makhrajnya. Suaranya bagus, tapi belum tentu suara bagus mewakili tajwid. Bisa jadi mantan backing vokal biduan kemidi. Waalaikumsalam. Contoh azan aja nih Pak, azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya sih sama Ustadz jauh. Itu kalau didengerin komandan, mayan daya, lumayan. Wah, mayan. Padahal orang yang azan seperti itu Pak, musyrik asal tahu. Waduh, musyrik di mana? Yang pertama, tidak sesuai makhrajnya dosa. Yang kedua, artinya bahaya. Allahu Akbar. Apa artinya Ustaz? Allah Maha Besar. Akbar itu Maha Besar, dari kata kabir. Tapi baknya dikasih mad. Jauh berbeda. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ditambah madnya, bahasanya menjadi beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan panjang. Ya tadi Ustaz, udah bener. Ini dipanjangin, mentang-mentang suara bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cih, gila. Katanya bagus, tapi artinya Allah beduk gede banget. Tuh, bahaya tidak? Bahaya enggak dan? Bahaya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Contoh satu lagi, Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalau tadi yang pendek dipanjangin, sekarang yang panjang dipendekin. Mustaqim dipendekin Saudara. Ihdinas siratal mustaqim. Yang harusnya artinya tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus, tapi karena dipendekin beda artinya. Tunjukkan kami ke jalan orang-orang yang sakit, pantas ampeng mulu. Hati-hati. Baca Yasin, baca Al-Baqarah di depan makam ibunya. Ya Allah, bacanya belepotan, nggak sesuai tajwid. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, makharijul hurufnya jauh. Mana ain, mana a, mana ha, mana ha. Jelas. Ya Allah, saya hadiahkan pahala Quran ini untuk orang tua saya. Kata orang tuanya nih, kalau dia bisa ngomong di kuburan, dasar anak monyong. Apa sebabnya? Al-Quran aja melaknat kamu. Itu laknat dikasih kami.
Inilah Islam, harus berkualitas, jangan ikut-ikutan. Nih Ramadan membentuk karakter manusia yang bertakwa. Balikin lagi ke Quran. Siapa orang yang bertakwa? Gak usah jauh-jauh Pak. Kita baca surah Al-Baqarah ayat-ayat awal. Alif Lam Mim. Ini gak usah ditafsirin deh, banyak tafsirnya. Kalau saya di Institut Ilmu Al-Quran, emang ini jurusan saya, Ulumul Quran wat Tafsir. Untuk membahas Alif Lam Mim aja Pak, nggak kurang 3,5 jam. Padahal kagak ada artinya, tapi banyak tafsirnya. Kita langsung lompat ke ayat kedua. Zalikal kitab la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Saya mau tanya sama Bapak, yang dimaksud kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, itu yang dimaksud kitab apa Pak? Kitab apa Pak? Ini THR belum turun apa ya? Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Coba lihat Pak, fakta empiris di dunia. Maurice Buchel, seorang ilmuwan barat, meneliti jenazah Fir'aun masuk Islam. Masaru Emoto dari Yokohama Jepang meneliti jenis-jenis air, yang satu dibacakan Al-Fatihah, yang disumpah serapah dan sebagainya. Konklusinya Masaru Emoto masuk Islam. Banyak lagi ilmuwan-ilmuwan masuk Islam karena inti daripada Al-Quran tidak berbenturan dengan saintifik. Allah Akbar. Lah kita yang hidup dari orang tua yang muslim, kadang percaya kagak percaya sama Quran. Ah percaya Ustaz, nggak mungkin. Kalau percaya pasti aplikasinya jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi faktanya KTP muslim, orang tua muslim, tinggal muslim, kebanyakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat si salat, urusan susah ke dukun. Salat si salat, megang jimat. Dukun bertindak ketika cinta melibat sebelah mata. Inilah dia akhir zaman. Saudara yang dimuliakan Allah, Al-Quran tidak ada keraguan. Bapak ibu nggak ada ya? Oh ada. Ibu di atas. Kenapa ibu suka di atas ya? Masing-masing lah ya urusan. Lanjut. Masih kuat? Saya nggak kuat Pak. Minumnya air putih doang Ustaz Dayat. Saudara, tadi sampai mana saya lupa? Sampai mana Ustaz? Saudara, orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ini yang lulus dan lolos Ramadan. Yang pertama cirinya. Orang yang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya terhadap yang gaib. Tangannya bahaya Pak. Kalau belajar sama kiai tapi hatinya dukun. Nih dipelintir nih ayat. Kamu tuh harus percaya terhadap eyang, terhadap khodam. Itu jauh sudah. Makanya kalau belajar Al-Quran jangan pakai logika. 14 abad yang lalu Rasulullah bilang begini Bang. Man fassara Al-Quran bira'yih. Siapa manusia menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, maka siap-siap masuk neraka jahanam. Saya berapa kali menemukan Ustadz Hidayat, ada jemaah katanya ngaji tafsir. Setelah kita teliti, bukan tafsir Ustaz, tapi yang ada itu adalah terjemahan yang dikotak-katik. Kalau tafsir, yang pertama contohnya tafsir Jalalain. Pernah dengar dong tafsir Jalalain? Tafsir jalan lain ada nggak?
Ada tafsir Al-Maraghi, komandan. Ada tafsir At-Tabari. Oh, banyak sekali. Itu tafsir yang mu'tabarah. Kita selidikin. Katanya ngaji tafsir Quran. Rupanya Al-Quran terjemahan yang diartikan saenai dewe. Satu contoh. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Dirikanlah salat untuk mengingat saya. Berarti mafhum mukhalafahnya, arti sebaliknya. Kalau ada manusia sudah mampu ingat terus kepada Allah, nggak perlu sholat. Coba itu, bahaya nggak? Yang kedua, contoh lagi, orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat. La taqrabus sholah wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian paham apa yang kalian baca dalam sholat. Kata itu ustadz mentor. Berarti kalau kalian sholat selama ini, dari mulai takbir, dari mulai iftitah, fatihah sampai salam, kalian gak tahu maknanya, maka gak usah sholat. Itu adalah perbuatan beo. Beo bisa ngomong Assalamualaikum, dia ngerti kagak? Beo bisa ngomong takbir, dia kagak tahu. Beo bisa ngomong ua, dia kagak ngerti. Karena faktor kebiasaan. Apa bedanya sama kita? Saya tanya sekaligus yang hadir di sini semuanya, pernah tidak bapak ibu yang hadir di sini hafalin Al-Fatihah? Jawabannya kagak. Lah dari kecil dibimbing baca Fatihah. Samping kita musola 5 kali Fatihah. Masjid Fatihah. Terbiasa dengar jadi hafal. Kalau ditanya, sekarang ada nggak yang hafal arti Al-Fatihah? Paling 2-3 orang. Inilah Islam akhir zaman. Banyak pertumbuhan, tapi yang mengamalkan minim. Sudah dibaca oleh Rasulullah. Jepang, populasi umat Islam tinggi. Begitupun Amerika, begitupun Rusia. Akhir zaman banyak umat Islam, tapi kendor dalam pengamalan. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya kita tafsirkan ayat itu. Siapa manusia umat Islam yang bertakwa, yang setelah lulus dan lolos dari Ramadan dia bertakwa? Cirinya dia percaya terhadap yang gaib. Lah gaib itu apa? Komandan semua yang hadir di sini, kalau saya kasih tahu yang saya pegang di depan tangan saya ini apa, Pak? Tisu. Kelihatan? Sekarang saya masukin ke apa namanya? Saku. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, itu namanya syahadah, hadir. Tapi saya umpetin, itu namanya gaib. Makhluk lelembut, bangsa jin, tuyul, kuntil anak, kuntil bapak, ampai encang-encingnya pada itu gaib. Apakah orang yang bertakwa harus percaya terhadap yang itu? Oh salah, makanya wajib ngaji tafsir. Kata Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti di dalam tafsirnya, orang yang bertakwa wajib percaya terhadap yang gaib. Ay yu'minuna biyaumil qiyamah wa yu'minuna bina'imil qabri wa azabiha wa ghair zalik. Jadi orang yang bertakwa dia wajib percaya nanti akan ada kiamat. Yang hadir di sini semua pernah merasakan kiamat enggak? Pernah enggak? Tapi ada kiamat sugro, Pak. Kalau kiamat kubro itu kiamat di mana bumi antariksa dihancurkan rata semua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kecil. Di mana kiamat kecil? Ketika waktunya kita hadir majlis ilmu sama guru kita, dengan berbagai alasan kita tidak hadir majlis ilmu, itu kiamat. Bayangkan 1 jam hadir kita di majlis ilmu, menghapus dosa 60 tahun. Allahu Akbar. 1 jam hadir di majlis ilmu lebih mulia dari ibadah kita 60 tahun. Yang setiap tahun pergi haji,
yang setiap bulan umrah, yang setiap detiknya baca Quran dan zikir, tanpa ilmu sia-sia. Makanya nuntut ilmu luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah, kiamat itu ada juga yang kecil, sughra. Ketika anak sudah menjadi majikan orang tuanya, begitu kecil sayang banget sama ini. Begitupun sebaliknya, udah sukses, udah besar, orang tuanya manggilnya eluh buah aja. Sama orang tuanya ngelawan, susah diatur. Itu pun kiamat. Istri yang membangkang, itu pun kiamat sughra. Kalau kita bisa mengangkat beban 50 kilo karena biasa fitness nge-gym, tapi malam ngangkat selimut untuk kita sujud di hadapan Allah tidak mampu, itu pun kiamat. Makanya saudara yang dimuliakan Allah, agar kita terhindar daripada kiamat sughra ini, sering-seringlah kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apal enggak? Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baca itu doa 3 kali setelah sholat fardu. Diajarkan oleh Nabi Muhammad agar kita istiqomah ibadah, istiqomah sakinah mawaddah warahmah, barokah rezeki kita. Saudara yang saya muliakan, maka kalau sampai udah baca doa itu masih males aja ibadah, maka wajib kita baca doa ini. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Nah itu dah. Kudu dipaksa. Kudu dipaksa dan malasnya udah doa. Kadang begini bang, hati itu mau ngaji, hati itu mau ibadah, apalagi abang ngurus negara capek, sampai rumah udah lelah, belum lagi dalam kondisi kita suntuk, bete urusan ini, sakit. Tuh setan begitu tuh bang, alasannya ada aja, paksain, pasti bisa. Maka doa itu 10%, 90% ikhtiar kita. Ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat takdir seorang manusia kecuali dia merubahnya. How to change our life? Ngerti kagak? Salah, dilarang merokok. Bagaimana kita merubah kehidupan kita lebih layak? Yang sedikit jadi banyak, yang susah jadi mudah, yang impossible jadi possible. Gampang bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu terhadap segala sesuatu pun. Satu kendala kita, kita cuma ngeluh doang, kewajiban kagak kita laksanakan. Ada seorang bos satu perusahaan, didatengin pegawainya, bos naikin gaji dong, bos promosiin jabatan dong, bos anu. Dimanapun seorang atasan dia punya mata elang, dimanapun seorang bos dia punya CCTV gaib. Artinya itu pegawai kagak usah pakai minta, asal kerja sesuai SOP, bahkan ikhlas, bahkan yang bukan kerjaannya ditimpakan kepada dia, dia kerjakan juga. Gampang itu mah naik derajat. Nih asal ngomong sama bos jilat, sama yang lain kagak akur. Untuk satu kepentingan cita-cita, dia mau tinggi tapi nginjek kepala temennya, sikut kanan tendang kiri, menghalalkan segala cara. Bos itu tahu. Begitupun Allah. Ente mau apa sih? Ane tahu ente mau kawin lagi. Apa tadi? Ane tahu ente mau rumah, ente udah males kontrak. Allah mah tahu pak. Allah tahu ente mau mobil,
Allah tahu ente mau anak. Allah tahu ente mau anak ente sukses. Permasalahannya kewajibannya udah ente laksanakan belum? Itu aja. Gampang. Karena kewajiban itu agar narik hati Allah menjadi sayang. Itu kata Rasulullah, iza ahabballahu abdan ja'ala rizqahu kafafa. Hadis sahih. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, dijadikan rizkinya cukup, Pak. Kagak dibikin kaya, cukup. Kalau kaya bisa habis, apalagi kaya suka manipulasi data, rekayasa fakta, menggunting di dalam lipatan, uang banyak ngerampok. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu neraka. Anak jadi neraka, istri neraka, berkali-kali nikah hancur terus. Jangan salahkan mereka, dasar pembentukan embrionya karena dari neraka. Itulah pesan Rasulullah. Maka saudara yang dimuliakan Allah, momentum setelah Ramadan ini masuk Syawal. Orang yang bertakwa kudu percaya yang gaib, karena setelah matinya kita ada kehidupan yang maha abadi, di antaranya nikmat kubur dan azab kubur. Saudara, kalau nggak salah sekitar 10-11 tahun yang lalu saya punya majelis taklim di daerah Cengkareng. Cengkareng itu Jakarta Barat ya, iya Pak. Di situ ada jalan namanya Jalan Gunung Galunggung. Di situ ada jamaah setelah saya taklim, kajian, dia deketin saya. Ustaz, boleh nggak saya ngomong sebentar? Oh silahkan. Saya salah nggak sih Ustaz? Salah kenapa? Makam almarhum kakek saya dibongkar karena ada pelebaran anu. Atas dasar siapa? Pemerintah setempat. Oh sah-sah saja untuk kepentingan maslahat umat. Alhamdulillah. Gak apa-apa Pak Ustaz. Oh gak apa-apa. Pak Ustaz, ada yang lebih menarik lagi Pak Ustaz. Apa itu? Dilihatin fotonya komandan. Ini foto jenazah almarhum kakeknya, namanya Abdullah. Udah 25 tahun. Jangankan dagingnya, kain kafannya masih wangi saudara. Utuh, subhanallah. Allahu Akbar. Nih saya ngomong di masjid ya Pak. Kalau saya bohong sambar geledek bareng-bareng. Saya juga ogah untuk membuktikan maksudnya ini bener gitu. Tempo hari jemaah ada yang ngecek tuh di YouTube, ada juga bener katanya itu. Nah saya tanya balik, kakek abang ulama ya? Bukan Pak Ustaz. Oh pasti yang kedua nih, kakek abang hafiz Quran nih. Ya boro-boro Ustaz, kagak. Saya mikir balik. Ulama bukan, Ustaz bukan, hafizul Quran 30 juz bukan. Kenapa? Allah jaga. Rupanya kakek Abdullah ini dulu suka dagang pisang di pasar Kalideres. Dulu masih ada tuh katanya, pasar Kalideres. Sekarang udah kagak ada. Lah hubungannya apa? Sama kuburan jadi bagus. Begini Pak Ustaz, apa iya begini nih. Pulang habis asar dari dagang pisang, engkong saya ngajarin anak-anak ngaji sekampung. Bayangin Ustaz, itu yang ngaji bukan puluhan, ratusan mungkin ribuan. Bahkan banyak orang tua wali muridnya yang dari awal dia kagak tahu, tiba-tiba tuh anak bisa baca fasih. Tahunan tuh kakek Abdullah mengajarkan Al-Quran. Singkatnya tidak pernah dibayar Ustaz Samiun. Setiap bulan kagak digaji, kagak nggak terima amplop. Dia ikhlas banget ngajarin anak muridnya. Dulu belum ada Iqra, adanya juz amma, alif-alifan Baghdadiyah. Nih yang lempeng namanya alif, yang titiknya satu namanya ba, kalau mati yang mirip leluwe ngerengket namanya wau. Orang Betawi begitu Ustaz. Saudara, saya combine di kitab
Rupanya ada tuh dan dia bukan ulama. Dia bukan ustadz, dia bukan habaib, dia bukan tokoh agama, bukan hafizul Quran, tapi jenazahnya dirawat oleh Allah. Ketika belatung-belatung mau makan jenazahnya, itu malaikat nanya, ayyuhaddud limaza lam ta'kul hadzal jasad. Kata malaikat Sayyahin dalam itu kitab, belatung, kenapa enggak makan ini jenazah? Udah puluhan tahun loh. Hajar, badannya gendut nih, lemaknya tebel. Mana yang gendut ini? Kata belatung apa bang? Ayuhal malaikah. Wahai malaikat, kata belatung, kaifa na'kul hadzal jasad wa fi jawfihi al-Qur'an. Bagaimana kami sanggup untuk memakan jenazah ini sementara di setiap rongganya ada Al-Qur'an. Dia bukan hafizul Quran, dia bukan ulama, tapi engkong saya setiap kagak ada orang yang beli di pasarnya, engkong saya ngambil air wudu, dia sembahyang 2 rakaat, dia baca Quran. Ada waktu lenggang, baca Quran. Di rumah, baca Quran. Gak hafal Quran mulu. Kalau kita kan bentar baca status, bentar baca status. Makanya apes mulu. Assalamualaikum. Main medsos boleh kagak sih ya? Boleh. Yang terpenting pakai iman. Kalau main medsos kagak pakai iman, yang ada gibah terus. Orang bangun tidur baca doa, Allahumma alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur baca doa kagak, ambil HP baca status tetangga. Tetangga nulis status WhatsApp. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu. Yang baca kita, yang kagak demen, paling ngepet belagu banget. Bangun tidur udah nyelengin dosa karena kagak pakai iman. Saudara yang dimuliakan Allah masing-masing. Nih, stressing pointnya adalah orang yang bertakwa harus percaya terhadap yang gaib, adanya kiamat, adanya azab kubur, nikmat kubur, adanya as-sirat, adanya surga dan neraka. Camkan itu kata Allah agar jangan sampai kagak punya rem. Ingat, kau berbuat sesuatu yang di luar rel, maka kuburan akan menjadi mahkamah Allah. Surga atau neraka disinilah yang akan kita tanam. Yang kedua, jam 1. Biasanya jam berapa komandan? 2. Ah yang bener. Nyek saja. Mentang-mentang di Mabes jam 2 aja. Minum cuma air putih. Airah. Ya, 5 menit lagi saya singkat. Ini karakter yang kedua, ciri orang yang bertakwa. Jadi yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Dan mereka orang yang bertakwa mendirikan salat. Ada seorang muslim, seorang santri nanya kepada Habib Abdullah Al-Haddad, guru, kok saya kalau sholat nggak pernah khusyuk? Bagaimana sih caranya biar sholat khusyuk? Kan sholat khusyuk ciri orang yang bertakwa beriman. Oh, sini neng, kata Habib Abdullah Al-Haddad, ente makan kesukaan ente apa? Ayam, opor, semur, rendang. Kagak lama saudara diundang ke murid, disiapin rendang, kira-kira nih disiapin opor yang dia suka. Makan dah, makan. Ah, yang benar guru. Iya makan udah. Dia makan saudara, santri tiap hari makan tempe tahu, gendong tokokak, dapatnya opor, rendang, ya habis urusan. Saudara, makan lahap saudara, sampai nambah, sampai lupa di depan ada gurunya tuh. Itulah jawabannya kalau mau sholat khusyuk. Gimana sih guru? Orang selalu nanya sholat, suruh makan, kan enak namanya. Nah, itu dia PA kalau bahasa kita mah. Ente makan sampai lupa sama gua di guru lu.
Saking fokusnya makan. Makan tuh kebutuhan. Kenapa sholat kagak pernah khusyuk? Karena sholat kamu bukan kebutuhan, kewajiban. Jadi berat. Paham nggak Pak? Paham nggak? Paham? Lah, saya kagak paham apa paham ya? Itu analoginya tuh. Makan khusyuk, lembangan sholat kagak khusyuk. Karena kudu belajar. Kita jadikan sholat itu kebutuhan. Kalau kagak makan lapar mati bisa jadi. Kalau kagak sholat ada yang kurang baru khusyuk. Yang kedua, pahamin maknanya. Ya Ustaz, saya bukan orang Arab. Yang maksa ente jadi orang Arab siapa? Kan faktanya bahasa Al-Quran bahasa Arab. Kagak mesti belajar bahasa Arab. Yang terpenting beli tuh buku panduan sholat. Kan ada tuh ya yang kecil. Apalin Pak. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kemistrinya dapet. Kayak dialog sama Allah. Lah kalau tibang baca buat apaan kagak paham maknanya. Enggak mesti belajar bahasa Arab, tapi apalin aja cukup itu Pak. Yang kedua kata Rasulullah, "Sholli sholatal muwaddi." Salatlah kamu, bayangkan ini salat terakhir kamu. Sore nanti dibalut kain kafan meninggal dunia. Nih Pak, setiap kita ibadah apapun, bayangkan ini adalah ibadah terakhir. Setiap kita sholat, bayangkan ini adalah sholat terakhir. Mungkin entar sudah dipanggil Allah. Itu bekal kita. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nih ciri yang orang yang bertakwa. Dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian, infakkanlah. Muslim yang pelit, yang medit, koret, buntut kasiran, kutilang pantat kuning. Kalau kata orang Betawi. Itu dibenci sama Allah, dibenci sama malaikat, dibenci sama surga, sangat disayang sama neraka. Tapi muslim yang dermawan sangat disayang sama Allah, sangat disayang sama malaikat, sangat disayang sama manusia, disayang sama surga, dibenci oleh neraka. Ya Ustadz, saya juga pengen sedekah sama kayak orang kaya, tapi apalah daya tangan tak sampai. Kontrak di Jakarta 1,5 juta, belum kredit belum buat bayaran ini. Kata Rasulullah, sedekah nggak mesti pakai uang. Baca Quran sedekah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu sedekah. Sholat sunat itu sedekah. Intinya kata Rasulullah, kalau kamu belum sanggup sedekah banyak secara materi, jangan kalah di ibadah. Udah pelit materi, malas ibadah, ngaji kagak pernah, dengar azan kepanasan, deket yai gatel-gatel, mancing kuat. Hancur urusan. Ini namanya sial dangkalan. Tahu sial dangkalan Ustaz? Udah kecubur sumur ketiban timba. Ya subhanallah. Wa la ilaha illallah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.